Bab 106. Tak lama, Janet keluar membawa makanan untuk Galuh. Melihat ada Rejang, dia pun berkata, "Kakak sudah di sini. Sebentar aku ambilkan satu mangkuk lagi." Rejang mengangguk. Setelah Janet keluar, maka mereka bertiga menikmati sop ayam yang dibuat oleh Janet. Tak lama, sop itu pun habis. Maka Rejang kembali bertanya, "Apakah engkau sudah menguasai ilmu inti api?" Janet mengangguk, lalu mempraktekannya di hadapan Rejang. Melihat itu Rejang tersenyum lalu berkata, "Cukup bagus, engkau turunlah ke bawah, minta kakak Taniamu menyalurkan tenaga dalam untukmu." Janet mengangguk, dia lalu bangkit dan berlari ke kaki bukit, di mana kediaman keluarga Lam berada. Setelah Janet pergi, Rejang berkata pada Galuh, "Engkau harus menurunkan semua ilmumu padanya. Bakat yang dia miliki tidak dibawa dirimu." Galuh mengangguk, "Baik kakek guru, aku akan melaksanakannya." "Engkau bersiaplah untuk menerima pengobatannya, karena kakakku bersamanya sedang menuju ke sini," perintah Rejang. Galuh bangkit menanti Tanialu. Begitu melihat Tanialu yang datang bersama Janet, maka Galuh menjatuhkan dirinya memberi hormat. "Nyonya besar, terimalah salam hormatku. Maaf aku tidak turun ke kaki bukit untuk menyambutmu." Galuh berkata tak berani mengangkat wajahnya. Tania pun menjawab, "Engkau bangkitlah, aku sudah tahu kondisimu, maka jangan terlalu sungkan." Galuh mengangkat wajahnya memandang wajah Tania yang sudah berumur tidak kurang dari 35 tahun, namun tetap cantik jelita. "Nah, sekarang engkau lakukanlah pengobatannya. Aku ingin menyaksikan," perintah Tanialu pada Janet Chung. Mendapat perintah itu, Janet mengangkat tubuh kakek angkatnya lalu berkata, "Kakek, kendorkanlah semua urat dan ototmu." Galuh mengangguk. Setelah siap, dia berkata, "Silakan." Janet mengulurkan tangannya ke punggung Galuh yang saat ini sudah tidak mengenakan baju lagi. Perlahan, tangan kecil Janet mengeluarkan hawa panas yang masuk ke dalam tubuh Galuh. Rasa panas yang tak terkira dirasakan oleh Galuh ketika hawa itu memasuki tubuhnya. Dia pun mencoba untuk menahannya. Jika orang yang tidak memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa, tentu sudah pingsan ketika hawa panas itu masuk. "Engkau tahanlah, jangan sampai tertidur, apalagi pingsan. Hargai jerih payah cucumu," kata Rejang mengingatkan Galuh untuk tetap sadar. Setengah jam kemudian, Janet terlihat sudah kehabisan tenaga. Tania menempelkan tangannya ke punggung Janet dan menyalurkan tenaga dalamnya. Janet yang sudah hampir menyerah kembali bersemangat untuk membakar semua hal kotor yang mengalir di dalam aliran darah Galuh. Setengah jam kemudian kulit di seluruh Galuh mulai berbintik-bintik merah dan mengeluarkan uap yang sedikit hamis dan bau hangus terbakar. Rejang terus menatap perubahan kulit tubuh Galuh. Ketika bintik merah menghilang dan kembali ke warna kulit aslinya, dia pun berkata, "Cukup, kakekmu sudah terselamatkan. Hanya butuh ramuan kemarin yang kau bawa untuk membersihkan sisa-sisa kotoran itu." Mendengar itu, Janet menarik tangannya. Galuh cepat mengalirkan tenaga dalamnya untuk memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya, yang tadi seperti dipanggang oleh hawa panas tenaga inti api yang dikeluarkan oleh Janet. Sedangkan Janet menutup matanya memulihkan tenaganya yang banyak keluar. Tania mengeluarkan tangannya untuk mengembalikan tenaga dalam Janet yang tadi sudah terkuras habis. "Kakak, bukalah titik kedua belasnya. Dia sudah sanggup untuk menerima tenaga yang lebih besar," kata Rejang. Mendengar itu, Tania menarik tangannya lalu menusuk bagian tubuh di bagian depan Janet untuk membuka titik ke-11 dan 12. Janet cepat mengendorkan semua uratnya, coba menerima tenaga yang kembali Tania salurkan setelah membuka dua titik di tubuhnya. Janet dapat merasakan dua titik yang selama ini masih tertutup sudah terbuka, hingga tenaga dalam yang Tania salurkan dapat memasuki aliran ke titik itu. 20 menit berlalu. Tania menarik tangannya. Janet mengatur tenaga yang memasuki tubuhnya. Setelah yakin sudah bisa, maka dia melompat tinggi untuk membuang sisa-sisa tenaga yang tidak dapat ditampung tubuhnya. Setelah beberapa saat, Janet turun dan berlari ke arah Galuh memeriksa nadinya. Tak lama dia pun tersenyum sembari berkata, "Penyakitmu sudah hilang, dan engkau bisa hidup hingga usia ratusan tahun." Galuh mengangguk tersenyum sembari mengelus kepala Janet yang saat ini langsung berdiri masuk ke pondok Galuh untuk menyiapkan ramuan pembersih darah. Tanya tersenyum melihat itu. Dia lalu berkata, "Dia kehilangan seorang kakek yang wajahnya mirip denganmu. Aku yakin ketika melihat dirimu, maka dia akan menganggap engkau kakeknya." Galuh mengangguk sembari menjawab, "Nyonya besar benar. Setelah bertemu denganku, dia meminta aku mengangkatnya sebagai cucu. Jodoh tidak akan dapat dihindari."
tambah Rejang. Tania mengangguk lalu berkata, ini semua berkat dirimu. Rejang berdiri sembari menjawab, tidak. Tuhan yang mengatur semuanya. Jika aku ada itu hanya sebagai perantara saja. Ketika selesai mengatakan itu, dia menyambar tangan kakaknya dan melompat jauh. Selamat, selamat padamu kakek tua, mendapatkan cucu seperti Janet. Galuh membungkuk ke arah di mana kakak beradik tadi melompat dan hilang dalam sekejap. Janet keluar dan melihat Galuh masih membungkuk. Kakek, sudahlah, engkau bangkitlah. Mereka berdua sudah pergi. Mungkin sudah tiba di kaki bukit. Janet berkata sembari menarik tubuh Galuh untuk bangkit. Galuh pun tersenyum lalu berkata, dua manusia yang tiada duanya. Janet tersenyum lalu memberikan ramuan obat yang dia buat. Sebetulnya bukan hanya dua, tapi ada 4. Selain kakak berdua, di kaki bukit ada Tuan Besar dan Dewi Ye, istri kakak Rejang yang kekuatannya tidak di bawah Tuan Besar atau kakak Tania, kata Janet. Galuh sedikit kaget. Jika frankly, dia mengetahuinya, namun Dewi Ye dia sama sekali tidak tahu. Bawa aku ke kaki bukit, aku ingin bertemu dengan mereka, pinta Galuh. Janet tersenyum lalu menjawab, kakek beristirahatlah dahulu. Besok pagi kita turun dan sarapan bersama mereka. Keesokan paginya saat sarapan, Janet bersama Galuh, kakek angkatnya yang turun dari puncak memasuki halaman kediaman keluarga Lam, yang digunakan sebagai tempat sarapan. Yang mana Tuan dan Nyonya Besar? Bisik Galuh bertanya karena memang dia tidak tahu wajah Frankie. Janet menjawab, itu yang berbaju putih. Galuh mengikuti arah mata Janet yang tertuju di mana Frankie duduk sembari tersenyum menatap Galuh. Galuh pun mempercepat langkahnya. Setelah dekat dia hendak berlutut, namun Frankie cepat menahannya. Sembari berkata, engkau jangan terlalu sungkan. Untuk engkau ketahui, mungkin hanya engkau keluarga ibuku yang berusia tua, yang sekarang masih bertahan di Kinzo, tidak ada yang lebih tua dariku. Galuh menitikan air matanya, lalu dia berkata lirih, Tuan Besar, maafkan aku, tidak dapat melakukan apapun saat bencana terjadi, yang membuat keluarga kita di Kinzo menderita. Frankie tertawa, lalu menarik Galuh untuk duduk di sisinya. Apa yang engkau lakukan sejak dari Tibet hingga Yushu sudah cukup. Bahkan engkau pun mengalami sakit yang parah. Dan aku ucapkan, selamat untukmu karena menemukan seorang cucu yang baik seperti Janet. Kata Frankie sembari menuangkan teh untuk Galuh. Galuh menerima teh itu sembari menjawab, aku beruntung bertemu dengannya. Dan berkatnya lah aku bisa sembuh. Frankie tersenyum lalu menjawab, semua ada jodohnya. Tuhan mengatur jalan engkau dapat berjumpa dengannya. Galuh mengangguk membenarkan kata-kata Frankie, karena memang kita manusia hanya menjalani jalan yang sudah ditakdirkan untuk kita. Sementara di meja sudah terhidang sarapan pagi itu, maka Frankie pun mengajak semua orang untuk menikmati sarapan itu. Mana kakek guru? Tanya Galuh setelah sarapan pagi itu selesai. Janet yang duduk di sisinya menjawab, Tuan muda belum bangun, itu istrinya. Galuh mengikuti arah telunjuk Janet cucu angkatnya. Di ujung telunjuk itu, Galuh dapat menatap wajah seorang wanita yang begitu cantik. Mungkin yang tercantik di halaman itu. Setelah memohon izin, dia bangkit dan melangkah ke tempat duduk Dewi. Nyonya, terima hormatku. Seharusnya aku memanggilmu nenek guru. Namun melihat usiamu yang begitu muda, maka izinkan aku memanggilmu Nyonya. Kata Galuh sembari membungkuk. Dewi pun tersenyum lalu menjawab, engkau bangkitlah. Apapun panggilanmu bagiku, itu tidak masalah. Namun yang pasti, aku akan memanggilmu kakek karena engkau kakek angkat kakak Janetku. Galuh tersenyum mengangguk dan terus membungkuk sembari menjawab, baik Nyonya, terima kasih. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melompat beberapa langkah ke belakang, karena di hadapannya duduk seorang nenek tua renta. Engkau Dewi tangan pedang, teriaknya. Janet menarik kakek angkatnya sembari menjawab, Dewi tangan pedang adalah Dewi Ye, istri dari tuan mudaku. Yang lain hanya tersenyum. Jika mereka tidak tahu siapa Dewi Ye, mungkin sama terkejutnya dengan Galuh. Bagaimana mungkin? Tadi dia adalah nyonya muda, namun sekarang kau lihat sendiri. Galuh berkata sembari membalikan kepalanya untuk kembali menatap Dewi Ye. Kembali dia terkejut, karena sekarang Dewi Ye sudah menjadi muda kembali. Dewi menggunakan topeng tipis, bisik Janet. Mendengar itu, Galuh pun tertawa lalu berkata, sungguh aku sudah terlalu tua, hingga tidak dapat menilainya dengan tenang. Maafkan aku yang tua ini, Nyonya. Dewi Ye tertawa lalu menjawab, tidak perlu meminta maaf, aku sengaja menggodamu agar engkau dapat kembali tertawa. Galuh kembali tertawa lalu berkata, Tuhan Maha Besar, dapat mempertemukan semua orang yang saat ini berada di sini. Ini sebuah keberuntungan untukku. Saat itu terdengar sebuah suara, engkau yang sudah duduklah.
lalu membalikkan tubuhnya setelah melihat Rejang, dia membungkuk memberi hormat, lalu kembali duduk di sisi Frankie. Saat itu, Dewi Ye membangkit membawa bubur kesukaan suaminya. Semua orang diam dan berbisik saat Rejang menikmati sarapan pagi itu. Dewi yang duduk di hadapannya bertanya, apakah engkau ingin tambah? Rejang menggelengkan kepalanya sembari tersenyum. Apakah engkau sudah menurunkan jurus payung 7 pada Lala dan Ipon? Tanya Rejang. Dewi mengangguk sembari berbisik. Engkau tahu, Lala sudah bertunangan dengan Bongdu. Rejang mengangguk lalu menjawab, tentu aku tahu. Bongdu adalah sahabatku dan Lala adalah muridku. Setelah mengatakan itu, Rejang tertawa, yang menarik semua orang untuk menatapnya. Paman Randu, setelah pertarungan Ayah dan Maiksu, maka Ayah akan mengasihkan diri. Jadi pernikahan Bongdu dan Lala harus dipercepat agar Ayah dan ibuku dapat menghadirinya. Rejang berkata pada Randu. Mendengar itu Randu bangkit lalu menjawab, usul yang baik, maka aku akan mengirim pesan ke Ginzo untuk menyiapkan semuanya. Lala yang mendengar itu pun menundukkan kepalanya. Melihat ini Rejang kembali tertawa lalu berkata, aku akan meminta kakakmu ikut pulang bersama kita ke Ginzo. Lala mengangkat wajahnya yang bersemu merah, itu lalu berlari ke sisi Dewi. Suamimu sangat iseng, bisiknya. Dewi pun tertawa, lalu berkata, bukankah engkau merasa bahagia? Dia akan menjadi wakil orang tuamu yang menerima lamaran dari Paman Randu nanti. Lala menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, aku tidak mau. Aku mau tuan besar yang menjadi wakilku. Kenapa? Tanya Dewi. Lala tertawa lalu menjawab, engkau tahu bagaimana sikapnya. Dia belum pantas untuk mewakiliku. Pertama, karena usianya. Kedua, sifatnya yang suka menggoda. Pokoknya tidak pantas. Dewi tertawa lalu kembali bertanya, bagaimana jika tuan besar menolakmu? Lala menjawab dengan berbisik, maka aku akan meminta bantuanmu untuk meminta tuan besar untuk mewakiliku. Mendengar itu kembali Dewi tertawa sembari mengangguk. Rejang yang penasaran bertanya, apa yang dia katakan? Itu rahasia kami, jawab Dewi sembari terus tertawa. Sementara itu di tempat duduknya, Galuh melihat semua drama di hadapannya. Tiada batasan di antara orang-orang ini. Kebersamaan mereka begitu dekat dan saling mengisi di antara mereka. Beginilah kondisi yang sebenarnya. Tiada batasan di antara kita karena Tuan Besar yang meminta seperti ini, bisik Janet. Galuh tersenyum mendengar itu lalu menjawab, sikap seperti ini adalah yang terbaik. Tiada rasa rendah hati bagi mereka yang berasal dari kalangan biasa saja. Janet mengangguk lalu kembali berbisik. Itulah kelebihan lain dari Tuan Besar dan keluarganya. Galuh mengangguk membenarkan kata-kata cucu angkatnya ini. Sementara itu, Lala yang masih menempel pada Dewi mendapat perintah untuk menunjukkan jurus payung tujuhnya. Engkau ajaklah Ipon untuk memainkannya, agar terlihat seperti menari bersama, perintah Dewi. Lala mengangguk, lalu mengajak Ipon untuk menunjukkan jurus yang baru beberapa hari mereka pelajari. Sekarang semua tertuju kepada dua gadis cantik yang masing-masing membawa payung di tangan mereka. Setelah mereka memulainya, semua mata semakin takjub memandang dua gadis itu memainkan jurus demi jurus. Memang benar seperti kata Dewi, mereka bagaikan menari bersama. Rejang yang juga menonton lalu berkata, engkau Niaceng, bangkitlah, serang mereka berdua. Niaceng yang mendengar perintah itu bangkit lalu berkata pada Lala dan Ipon, terimalah serangan. Nia mengangguk menggunakan jurus milik kakeknya, tentu tidak dapat dikenal oleh Lala dan Ipon, yang sedikit kaget menerima serangan itu. Dengan tetap menggunakan payung yang saat ini terkembang, mereka melompat tinggi dan berhenti di udara sejenak. Setelah melihat di mana posisi lawan, maka mereka berdua meluncurkan serangan ke titik tubuh yang paling lemah dari seorang wanita. Mendapat serangan yang mengarah ke dadanya, dia cepat Niaceng melompat mundur. Namun, ujung payung Lala yang sekarang menutup terus mengejar, sedangkan payung di tangan Ipon terus terkembang, hingga Niaceng tidak dapat melihat jika ujung payung Lala sudah tiba di dadanya. Hanya sedetik ujung itu akan mengenai tubuh Niaceng, Lala cepat menariknya dan melompat mundur. Niaceng terpanah melihat jurus itu, sungguh sangat mengerikan. Jika ujung payung yang runcing itu mengenainya, maka tentu akan membuat dia celaka. Rejang berkata, bagus, kalian menciptakan satu jurus yang berpasangan seperti itu. Tidak mudah, tentu tidak mudah bagi lawan untuk mengalahkan kalian berdua. Lala dan Ipon tersenyum senang mendapat pujian itu. Rejang pun tersenyum lalu kembali berkata, engkau pun tidak buruk. Jika engkau tidak melompat mundur, namun menyerang mereka saat masih di udara, maka tidak mudah bagi mereka berdua untuk mengalahkanmu. Mendengar itu, Niaceng tersenyum mengangguk.
baru kali ini menemukan lawan yang begitu berat. Mereka murid-murid tuan dan nyonyanya. Memang pantas disebut jenius bela diri. Lala dan Ipon mendatangi Niacing sembari berkata, "Kakak, andai tadi engkau terus mengejar kami saat kami berada di udara, maka kami tidak akan bisa menyatukan serangan dan mengalahkanmu dengan mudah." Niacing tertawa lalu menyambut dua gadis itu ke dalam pelukannya sembari berbisik, "Kalian muridnya, aku tidak malu kalah dari kalian. Malah meminta kalian untuk mengajariku beberapa pukulan." Ipon yang menjawab, "Aku bisa mengajari tandangan berantai." Lala membantahnya sembari berkata, "Engkau harus meminta izin kakak dahulu." Ipon menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Jurus ini milik keluargaku. Maka kepada siapa aku mengajarinya tentu tidak butuh izin kakak." Galuh yang mendengar kata-kata Ipon melompat ke hadapannya lalu bertanya, "Apakah engkau cucu bau-bau tua?" Ipon mengangguk. Melihat ini Galuh kembali berkata, "Tunjukkan padaku tendangan berantai itu. Seumur hidup aku menantang dia untuk bertarung. Namun selalu ditolaknya. Kini menghadapimu sudah cukup memuaskanku." Ipon mundur beberapa langkah lalu berkata kepada Niaceng, "Kakak, engkau perhatikan jurus ini." Galuh tertawa senang lalu dia pun berkata, "Terimalah seranganku." Ipon yang mundur bersiap menerima serangan Galuh. Jual beli pukulan antara Galuh dan Ipon terus berlangsung. Di saat datangnya kesempatan maka Ipon melancarkan tendangannya. Memang khas, tendangan itu datang bertubi-tubi ke seluruh titik di tubuh Galuh. Tendangan tidak hanya datang secara beruntun, juga begitu cepat, seperti bayangan yang membuat lawan bingung untuk menangkis ke bagian mana. Galuh sadar, dia tidak sanggup menghadapi serangan itu. Dia cepat melompat mundur, jika tidak ingin terkena tendangan Ipon. Sedangkan Ipon yang melihat Galuh melompat mundur, dia pun melakukan hal yang sama, mundur sembari berkata, "Terima kasih kakek sudah mengalah." Galuh yang sudah dapat menguasai dirinya pun tertawa penuh kebahagiaan. Lalu dia berkata, "Sungguh mengerikan menghadapi jurus itu. Pantas kakekmu disebut Raja Barat dahulu." Ipon menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Kakek salah. Sebetulnya kakek Tukulah yang pantas menjadi raja dari barat." "Maksudmu tuh si petani? Apa kemukah dia?" tanya Galuh. Jangan lupa ya subscribe dan komennya.